Halo semuanya penonton yang budiman, pada video kali ini merupakan video yang kami dedikasikan khusus untuk ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang kepribadian dan konsep diri. Baiklah, kami dari kelompok ini akan menjelaskan tentang yang pertama, apa saja ruang lingkup kepribadian, apa saja ruang lingkup konsep diri, bagaimana pengaruh kepribadian terhadap konsep diri, dan juga bagaimana hubungan kepribadian dan konsep diri dan dalam perilaku konsumen. Baiklah, sebelum kita masuk terlebih jauh tentang materi-materi yang akan kami bahas, pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu hal tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Menurut para ahli, banyak sekali dikemukakan teori-teori tentang kepribadian, baik itu dari Gordon W. Allport sampai dengan J. Milton Yinger. Lalu dapat kita tarik kesimpulan bersama bahwa kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda sehingga menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tetap terhadap lingkungannya. Maka dari itu, untuk hal-hal lebih lanjut tentang rumusan masalah yang saya jelaskan di awal akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri yang biasanya merupakan faktor genetik atau bawaan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor ini biasanya pengaruh dari berasal lingkungan anak. Yang ketiga adalah faktor biologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan lain-lain. Yang keempat adalah faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang berkaitan masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan serta tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, dan gaya bahasa. Yang kelima adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain nilai-nilai, adat, dan tradisi, pengetahuan, dan serta keterampilan. Teori kepribadian dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori kepribadian Sigmund Freud. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau dorongan dari dalam diri manusia, seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi kepribadian manusia. Menurut Freud, kepribadian ini terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu ide, superego, dan ego. Teori kepribadian yang kedua adalah teori kepribadian neo-Freud. Teori ini menekankan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Teori neo-Freud menyatakan bahwa hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia. Yang terakhir adalah teori ciri. Teori ciri mengkualifikasikan karakteristik psikologis yang khusus yang didefinisikan sebagai setiap cara yang membedakan dan relatif abadi di mana setiap individu berbeda dari yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat yang kita dapat jika mengetahui kepribadian diri sendiri. Yang pertama, menjadi tahu mengenai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Yang kedua, mampu menentukan pilihan dengan mudah. Yang ketiga, mudah memahami orang lain dengan baik. Yang keempat, membuat kita mengerti mana hal yang kita sukai dan mana yang kurang kita sukai. Kemudian yang terakhir, membuat kita ikhlas menerima diri sendiri. Kemudian tipe-tipe karakteristik kepribadian ada 4. Yang pertama kolaris, yang kedua flekmatis, yang ketiga melankolis, dan yang terakhir ada sanguinis. Yang pertama kolaris, yaitu tipe kepribadian yang kuat, tegas, dan tipe seorang pemimpin. Kolaris sangat suka mengatur, suka bertualang, dan suka tantangan baru. Yang kedua flekmatis, tipe yang mampu bersabar dalam kondisi apapun. Kemudian yang ketiga melankolis atau yang sempurna, yaitu tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, dan terencana. Kemudian yang terakhir yaitu sanguinis atau populer, yang suka jadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, dan menyukai kepopuleran. Konsep diri. Menurut Harlow dalam NIA 2011, konsep diri adalah konsep seseorang dari siapa dan apa dia itu. Konsep ini merupakan bayangan cermin, ditentukan sebagaimana besar oleh peran dan hubungan dengan orang lain, dan apa yang kiranya reaksi orang lain terhadapnya. Menurut Song dan Hattie, konsep diri terdiri atas konsep diri akademis dan akademis. Selanjutnya, konsep diri non-akademis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep diri sosial dan penampilan. Menurut William D. Brooks, konsep diri merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri yang bersifat psikis dan sosial sebagai hasil interaksi dengan orang lain. Kemudian ada Potter dan Ferry tahun 2005, konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran yang kompleks dari perasaan.
dan persepsi bawah sadar maupun sadar. Menurut Mulyana, konsep diri adalah pandangan individu dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. Komponen konsep diri yang pertama adalah ideal diri. Ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-citanya. Kemudian ada citra tubuh. Citra tubuh atau gambaran diri adalah sikap individu terhadap dirinya secara fisik, baik disadari maupun tidak disadari. Kemudian ada harga diri. Harga diri merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai dan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Kemudian ada peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompok sosial terkait dengan fungsi seseorang di dalam masyarakat. Kemudian adalah identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Itulah beberapa komponen konsep diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konsep diri. Menurut Desmita, ada 2 jenis konsep diri. Yang pertama itu adalah jenis konsep diri positif, di mana orang yang memiliki konsep diri positif lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Konsep diri positif memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah menganggap orang lain sama dengan dirinya, punya keyakinan, mampu mengatasi bermacam masalah, bisa menerima pujian tanpa merasa malu, punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang tentu diterima semua anggota masyarakat. Yang terakhir adalah keinginan dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Dan yang kedua adalah konsep diri negatif. Konsep diri negatif adalah yang dimana orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan mereka merasa kalah sebelum mencoba. Nah, ciri-ciri konsep negatif yaitu yang pertama itu adalah merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan, sangat sensitif terhadap kritikan, responsif terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis, dan punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. Dan yang berikutnya itu adalah jenis konsep diri menurut Puji Jokyanti dalam Alex Sobor pada tahun 2009. Yang pertama itu adalah konsep diri global yang memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama konsep diri yang disadari, yaitu pandangan individu mengenai kemampuannya, status dan peranannya. Yang kedua adalah aku sosial, yaitu pandangan seorang individu tentang bagaimana cara orang lain memandang dirinya sendiri. Yang ketiga itu adalah aku ideal, yang mengenai harapan tentang dirinya akan menjadi apa di kemudian hari. Yang kedua adalah konsep diri spesifik, yang artinya adalah cara individu dalam memahami potensi dirinya terhadap setiap jenis kegiatan dalam aspek sosial, aspek fisik, dan aspek akademis. Dan yang ketiga itu adalah konsep diri mayor, yang artinya cara individu dalam memahami aspek sosial, aspek fisik, dan aspek akademis dalam dirinya. Saya akan menjelaskan konsep diri menurut Haluk dalam jawaban. Yang pertama yaitu konsep diri dasar. Konsep diri dasar meliputi persepsi tentang penampilan, keterampilan, dan peran status dalam kehidupan, serta nilai-nilai keyakinan dan aspirasinya. Yang kedua ada konsep diri sementara. Konsep diri yang bersifat sementara dijadikan sebagai patokan. Yang ketiga konsep diri sosial, yaitu berdasarkan cara seseorang tanpa persepsi orang lain terhadap dirinya, tergantung pada pikiran dan perbuatan orang lain kepadanya. Yang keempat ada konsep diri ideal. Konsep diri ideal ini terbentuk dari persepsi dan keyakinan seseorang akan apa yang terjadi di masa yang akan datang pada dirinya. Konsep ini juga tergantung pada keyakinan seseorang akan keadaan fisik dan psikologinya. Ada juga 3 faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu kegagalan. Benar atau tidak, kegagalan yang terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan pertanyaan besar tentang kemampuan diri yang berujung pada lemah dan tidak berguna. Yang kedua ada depresi. Depresi adalah suatu gejala yang membuat kita memikirkan hal-hal yang negatif. Yang ketiga ada overthinking. Overthinking ini sangat tidak baik jika dilakukan secara terus-menerus karena akan berujung pada pikiran-pikiran buruk, apalagi mengenai diri sendiri. Baiklah, di sini saya akan
akan menjelaskan tentang pengaruh kepribadian terhadap konsep diri, di mana kepribadian di sini menjadi faktor perilaku seseorang dan dipengaruhi juga oleh bawaan diri serta faktor dari luar. Nah, di sini kepribadian seseorang terbentuk berdasarkan konsep dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang mendasar yaitu didapat dari keluarga. Dan perhatikan, hal ini sangat mempengaruhi konsep diri terhadap perkembangan kepribadian ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan kepribadian dan konsep diri di dalam perilaku konsumen. Hubungan kepribadian dan konsep diri terhadap perilaku konsumen yaitu sebagai keputusan pembelian, di mana di sini yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang seperti umur, tahapan daur hidup, dan pekerjaan, serta situasi ekonomi, gaya hidup, dan terakhir yaitu kepribadian dan konsep diri pembeli. Karena di sini hal-hal tersebut sangat mempengaruhi kepribadian seseorang dan konsep diri terhadap perilaku konsumen yang akan mengarah kepada keputusan pembelian selanjutnya.